Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang percobaan faktorial. Sebelum masuk kepada percobaan faktorial 2 faktor, kita akan mereview sedikit tentang materi minggu lalu. Yang pertama, perancangan percobaan terdiri dari 2, yaitu yang pertama perancangan lingkungan. Yang dimaksud dengan perancangan lingkungan yaitu menata perlakuan berdasarkan kondisi lingkungan agar data yang diperoleh lebih disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Contoh yang kita bisa lihat RAL, RAK, dan RBL. Yang kedua, perancangan perlakuan, yaitu menata perlakuan agar data yang diperoleh menunjukkan akibat dari salah satu atau interaksi antar perlakuan. Contohnya di sini yaitu rancangan faktorial dan juga rancangan petak terbagi atau split plot. Baik, kita akan sedikit review kembali tentang percobaan faktor tunggal. Yang pertama, percobaan faktor tunggal itu hanya mempelajari satu faktor perlakuan. Contoh, pengaruh dosis pupuk N terhadap pertumbuhan dan hasil jagung. Yang ketiga, materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya semua adalah percobaan faktor tunggal. Baik, sekarang kita masuk percobaan faktorial. Yang pertama, ada kalanya suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh lebih atau satu perlakuan sekaligus. Yang kedua, percobaan yang dilakukan dengan mencobakan lebih dari satu faktor sekaligus disebabkan dengan percobaan faktorial. Artinya bahwa ada faktor atau pengaruh lebih dari satu faktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percobaan faktorial. Ada poin-poin di sini. Yang pertama, poin pertama yaitu percobaan mengenai sekumpulan perlakuan yang terdiri atas semua kombinasi yang mungkin dari taraf atau level beberapa faktor. Sekumpulan kombinasi perlakuan tersebut yang dinyatakan dengan kata faktorial. Jadi di sini kami membuat huruf tebal pada faktorial bahwa percobaan faktorial 2 faktor itu ada 2 pengaruh di dalam suatu percobaan yang kita lakukan. Contoh, yang pertama, sebuah percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk N dan varietas jagung. Jika ada 3 level pemupukan, yaitu 0 kg, 10 kg, dan 20 kg, dan 4 varietas jagung, yaitu P1, P2, P3, dan P4, maka akan ada 3 kali 4, atau sama dengan 12 kombinasi perlakuan yang harus dicobakan. Jadi di sini ada catatan penting bahwa melakukan percobaan faktorial harus didasari pada landasan pengetahuan bahwa faktor-faktor yang dicobakan masuk akal atau diinteraksikan, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa faktor tersebut akan saling berkaitan. Misal saya ambil salah satu contoh faktor yang tidak memiliki hubungan. Misalnya kita menanam padi di sebuah pinggir jalan. Pengaruh pertama atau faktor pertama yaitu faktor cahaya matahari. Yang kedua itu kita ambil faktor kecepatan mobil. Dalam 2 faktor tersebut, satu faktor kecepatan mobil memang bisa dianalisis, tapi seperti yang kita akan pelajari bahwa untuk mengambil kesimpulannya atau interpretasinya nanti tidak akan berkesinambungan. Baik, percobaan faktorial. Selanjutnya ada poin-poin di sini. Yang pertama, percobaan seperti contoh di atas disebut dengan percobaan faktorial 3 kali 4 seperti yang di atas tadi. Yang kedua, contoh lain, percobaan faktorial 4 kali 5 berarti sebuah percobaan dengan 2 faktor, di mana faktor pertama terdiri dari 4 level dan faktor kedua terdiri dari 5 level. Yang ketiga, percobaan faktorial 3 kali 4 kali 5 berarti sebuah percobaan terdiri dari 3 faktor, di mana faktor pertama terdiri dari 3 level, faktor kedua terdiri dari 4 level, dan faktor ketiga terdiri dari 5 level. Jadi, semakin banyak yang terlibat atau semakin banyak faktor, maka akan semakin tulis untuk proses interpretasinya, sehingga 2 atau 3 maksimal faktor itu sudah cukup atau dapat dikaji bersama dalam satu penelitian. Yang selanjutnya, percobaan 2 faktor. Apabila 2 faktor dilakukan bersama, maka kemungkinan kejadiannya adalah 3 poin ini. Yang pertama, faktor pertama berbeda atau tidak berbeda. Yang kedua, faktor kedua berbeda atau tidak berbeda. Yang ketiga, faktor pertama dan kedua berinteraksi atau tidak berinteraksi. Kita masuk ke pengaruh faktorial.
Syarat yang pertama, apabila dua faktor A dan B diperlukan bersama, maka akan diuraikan pengukuran pengaruhnya menjadi 3, yaitu pengaruh sederhana, pengaruh utama, dan pengaruh interaksi untuk faktor A dan B. Dan syarat yang kedua, dua faktor dikatakan berinteraksi apabila pengaruh suatu faktor A berubah pada saat taraf faktor lain B berubah. Di sini kita lihat contoh hasil penelitian tentang pengaruh pupuk N pada dua varietas sawi. Di contoh yang pertama ini varietas ini jika tidak ada interaksinya ya. Kita lihat V1 sama dengan V1 saat tidak diberi pupuk maka 1,0. Kalau diberi pupuk maka 3,0 dan rata-ratanya sama dengan 2,0. Di varietas kedua saat tidak diberi pupuk dia mendapat 2,0, tapi setelah diberi pupuk menjadi 4 dan rata-ratanya menjadi 3. Tapi jika dilihat dari sisi lain, di varietas pertama saat tidak diberi pupuk menjadi 1, di varietas pertama 1,0, di varietas kedua sama dengan 2,0 dan rata-ratanya 1,5. Jika diberi pupuk, varietas pertama akan menjadi 3,0 dan di varietas kedua akan menjadi 4,0 dan rata-ratanya akan menjadi 3,5. Itu tadi jika tidak ada interaksi ya. Sekarang bagaimana kalau ada interaksi? Sekarang kita masuk ke sini ya teman-teman. Jika ada interaksi, varietas pertama saat tidak diberi pupuk akan menjadi 1,0, tapi kalau sudah diberi pupuk akan menjadi 1,0 dan rata-ratanya 1,0. Sedangkan di varietas kedua saat tidak diberi pupuk dia akan menjadi 2,0 saat tidak diberi pupuk. Setelah diberi pupuk akan menjadi 4,0 dan rata-ratanya menjadi 3,0. Jika dilihat dari sisi lain, maka saat dia tidak diberi pupuk menjadi 1,0 di varietas pertama dan 2,0 di varietas kedua dan rata-ratanya menjadi 1,5. Sedangkan setelah diberi pupuk di varietas pertama dia akan menjadi 1,0 dan di varietas kedua menjadi 4,0 dan rata-ratanya sama dengan 2,5. Ini penjelasannya teman-teman. Pengaruh sederhana varietas pada N0. N0 ini sama dengan tidak diberi pupuk ya teman-teman, menjadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Sedangkan pengaruh sederhana pada varietas pada N1 ini setelah diberi pupuk ya teman-teman menjadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Pengaruh sederhana N pada varietas pertama sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Sekarang kita masuk penjelasannya. Yang pertama, pengaruh sederhana varietas pada N0. N0 ini tadi sama dengan tidak diberi pupuk, yaitu sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Yang kedua, pengaruh sederhana varietas pada N1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Yang ketiga, pengaruh sederhana N pada varietas pertama sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Yang kelima, pengaruh sederhana N pada V2 sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Yang keenam, pengaruh utama varietas sama dengan setengah dikali dalam kurung 1 tambah 3 sama dengan 2. Yang ketujuh, pengaruh utama N sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 0 tambah 2 sama dengan 1. Yang kedelapan, pengaruh interaksi varietas dikali N. Rumusnya sama dengan V dikali N sama dengan 1/2 dikali 3 kurang 1 sama dengan 1. Atau kita bisa pakai V dikali N sama dengan 1/2 dikali dalam kurung 2 kurang 0 sama dengan 1. Interaksi pengaruh N akan berubah apabila varietas berubah. Atau kita bisa pakai pengaruh N akan berbeda pada tiap varietas. Sekarang kita lihat gambar di bawah ini ya teman-teman. Di sini ada 3 gambar. Sekarang kira-kira di mana di gambar ini yang menunjukkan di mana dua faktor itu berinteraksi? Karena syaratnya tadi
jika salah satu faktor berubah, maka saat dia berinteraksi, dia juga akan menyebabkan pengaruh pada faktor lain. Kita lihat di sini ya teman-teman. Kalau di gambar pertama, kalau dilihat secara syaratnya tadi, di gambar pertama tidak ada pengaruhnya, di mana di varietas pertama dan varietas kedua tidak dipengaruhi oleh nilai n-nya. Tapi jika kita lihat di gambar ketiga, di sini ada pengaruhnya, di mana nilai n sangat mempengaruhi faktor yang lain, teman-teman. Begitu juga di gambar kedua, hanya di sini di varietas pertamanya tidak ditarik agak ke kiri, tapi kalau ditarik tadi mungkin dia sama seperti di gambar yang ketiga. Untuk interpretasinya, ini catatan yang sangat penting ya teman-teman. Jika ada pengaruh nyata dari salah satu atau kedua faktor dalam kurung, tetapi tidak ada interaksinya, maka pembahasan lebih lanjut ditekankan pada masing-masing faktor. Apabila ada interaksi antara kedua faktor, maka pembahasan ditekankan pada pengaruh interaksi kedua faktor tersebut. Sekarang kita masuk ke percobaan dua faktor dalam rancangan acak lengkap atau RL faktorial. Ini model linearnya ya teman-teman. Kita sudah tahu tentang model linearnya. Untuk model linear dari RL faktorialnya kita bisa lihat di slide ini ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke tabel analisis seragam atau tabel ANOVA-nya. Di mana di sini di kolom SK-nya perlakuannya dibagi menjadi 3, yaitu faktor A, faktor B, dan faktor interaksi antara A dan B. Lalu di sini ada galat, lalu ada total. Jadi untuk seterusnya DB, JK, KTF itu sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Untuk hipotesisnya kita juga pecah menjadi 3. Di mana di sini tadi ada 3 faktor. Ya, untuk itu hipotesisnya yaitu pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dengan faktor B. Untuk pengaruh utama faktor A-nya, H0 akan diterima apabila faktor A tidak berpengaruh. Namun H1-nya akan diterima apabila paling sedikit ada 1 I, di mana alfa I tidak sama dengan 0. Untuk pengaruh utama faktor B-nya sama dengan H0 akan diterima apabila faktor B tidak berpengaruh. Namun H1 akan diterima jika paling sedikit ada 1 J, di mana beta J tidak sama dengan 0. Untuk hipotesis yang ketiga, pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dengan faktor B, H0 akan diterima apabila interaksi faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh. Namun H1 akan diterima jika paling sedikit ada sepasang IJ, di mana alfa beta IJ-nya tidak sama dengan 0. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada percobaan pot mempelajari pengaruh pemberian kapur CaCO3 dan pupuk P terhadap hasil kacang tanah. Kemudian level pemberian kapur adalah 0 gram, itu K0-nya, kemudian 4 gram, dan itu K1-nya. Level pemberian pupuk P adalah 0 gram P0 dan 1,75 gram P1 dan 3,5 gram P2-nya. Kemudian kita bisa buat tabel seperti pada slide. Perlakuannya K0 P0, K0 P1 dan seterusnya sampai pada K1 P2. Di sini ulangannya ada 4, kemudian totalnya kita harus hitung karena nanti akan dijumlah kuadratkan. Sekarang tugas kita adalah melengkapi ANOVA-nya. Untuk melengkapi ANOVA-nya, kita harus memperhatikan poin-poin berikut. Yang pertama itu FK. FK bisa kita dapat dari total data dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya dari perlakuan A ada 2, perlakuan B ada 3, dan ulangannya ada 4. Jadi 4 dikali 2 dikali 3 mendapatkan hasil seperti pada slide. Kemudian untuk JK total terkoreksinya yaitu 22,32. Pokoknya semua datanya kita kuadratkan dikurangi dengan FK. Di sini tidak ada pembaginya karena ini ya, nilai murninya.
dari data yang ada. Kemudian JK perlakuan. JK perlakuannya 106,18 dikuadratkan sampai dengan 124,16 dikuadratkan dibagi dengan dia punya komponen datanya ada 4. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi yang sudah kita dapat sehingga menghasilkan 339,155. Yang berikutnya, perlakuan terdiri atas dosis kapur K dan dosis pupuk P, sehingga dalam ANOVA JK perlakuan dipecah menjadi JK masing-masing faktor, yaitu JK untuk perlakuan K, JK untuk perlakuan P, dan JK untuk interaksi antara perlakuan K dan perlakuan P. Untuk mempermudah kita bisa menghitung JKK dan JKP, kemudian JKKP dengan tabel seperti pada slide. Di sini, jika kita ingin menghitung K0-nya, maka perlakuan P-nya tidak perlu kita perhatikan. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingin menghitung perlakuan P-nya, K-nya kita tidak perlu perhatikan. Sekarang kita melakukan perhitungan JK faktor dan interaksi antara perlakuan P dan perlakuan K tadi. Untuk JKK-nya hasilnya 63,5051. JKP-nya sudah kita dapat tadi nilai JKP-nya, terus kita kuadratkan dibagi dengan komponen datanya. Ulangannya tadi ada 4, terus perlakuannya ada 2. Jadi dibagi 8 dikurangi dengan faktor koreksinya jadi hasilnya 96,0398. Untuk JK perlakuan interaksi antara K dan P kita bisa lakukan dengan JK perlakuan dikurangi JKK kemudian dikurangi dengan JKP kemudian mendapatkan hasil 179,61. Untuk JKG-nya JK total dikurangi JKK, dikurangi JKP, dan dikurangi JK interaksi antara K dan P. Kemudian mendapatkan hasil 407,093. Sekarang kita bisa melengkapi tabel analisis ragamnya. Untuk perlakuannya, derajat bebasnya ada 5. Karena tadi perlakuan A ada 2, perlakuan B ada 3, 2 dikali 3, kemudian dikurangi 1, sehingga hasilnya 5. Kemudian perlakuan K-nya derajat bebasnya ada 1 karena tadi perlakuannya ada 2 jadi 2 dikurang 1, 1. Untuk perlakuannya pun begitu. Terus untuk derajat bebas interaksi antara K dan P-nya ada 2. Galat ada 18 dan totalnya ada 23. Jumlah kuadrat tadi kita sudah hitung. Untuk kuadrat tengahnya kita bisa bagi JK dibagi dengan derajat bebasnya. Untuk F hitungnya, misalnya kita mau cari F hitung K, maka galat dibagi dengan kuadrat tengah perlakuan K. Begitupun untuk berikutnya. Kemudian di sini didapatkan hasil F hitung untuk perlakuan K lebih kecil dari F tabel 5%. Kemudian F hitung untuk perlakuan P lebih kecil dari F tabel. Dan F hitung untuk interaksi antara K dan P lebih besar dari F tabel. Jadi di sini interaksi antara K dan P berpengaruh nyata terhadap proses pertumbuhan tanaman atau hasil tanaman.